Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri apa, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Selamat datang di channel kami. Di sini, kita akan mengupas tuntas isu-isu penting dan berita terkini seputar kebijakan publik, ekonomi, dan banyak lagi. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, dan tekan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan update terbaru. Di tengah dinamika politik dan ekonomi nasional yang kian kompleks, pasangan Prabowo-Gibran kembali mengusung janji monumental untuk menciptakan 19 juta lapangan kerja baru. Janji ini, yang pernah diutarakan dalam masa kampanye sebagai bagian dari visi besar menuju Indonesia Emas 2045, dikaitkan dengan strategi pengembangan sektor industri melalui hilirisasi sumber daya alam, transisi energi menuju energi hijau, dan pemberdayaan ekonomi kreatif bagi usaha mikro kecil dan menengah, UMKM. Di balik retorika tersebut, muncul gelombang skeptisisme dari masyarakat, terutama generasi muda yang semakin kritis terhadap ketidakpastian ekonomi dan politik di tanah air. Pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada, UGM, Tajudin Nur Effendi, menilai bahwa janji penciptaan 19 juta lapangan kerja merupakan respons terhadap kondisi sosial yang semakin tidak menentu. Menurutnya, maraknya seruan di media sosial untuk kabur keluar negeri adalah cerminan nyata ketidakpercayaan masyarakat terhadap janji-janji kampanye yang belum terbukti nyata. Ya, janji peluang kerja, katanya 19 juta pada waktu kampanye. Mana ceritanya? Ini menurut hemat saya, respon anak-anak muda kita terhadap situasi yang tidak jelas. Mereka merasa tidak ada kepastian untuk masa depan, ujarnya dalam wawancara dengan liputan 6.com. Fenomena viral tagar kabur aja dulu kemudian menjadi simbol kekecewaan sekaligus seruan untuk mencari peluang yang lebih menjanjikan, terutama di luar negeri. Meski begitu, Tajudin menegaskan bahwa penggunaan tagar tersebut bukanlah tanda pengingkaran terhadap nasionalisme. Kabur bukan berarti tidak cinta Indonesia. Itu merupakan refleksi dari realisme generasi milenial yang ingin memastikan masa depan mereka ketika janji-janji politik tidak terrealisasi. Tambahnya, tidak hanya di ranah digital, kondisi ketenagakerjaan juga tampak dari aktivitas lapangan. Sejumlah pencari kerja memadati arena job fair di Jakarta, yang digelar untuk menawarkan lowongan di berbagai sektor guna mengatasi angka pengangguran yang masih tinggi. Acara ini, meskipun telah mengundang antusiasme, menyeratkan betapa mendesaknya kebutuhan lapangan kerja yang berkualitas bagi masyarakat. Aktivitas ini juga mencerminkan bahwa, di samping janji-janji politik, realita di lapangan masih jauh dari harapan rakyat. Sementara itu, di balik janji penciptaan 19 juta lapangan kerja, Gibran Rakabuming Raka menekankan bahwa strategi penciptaan lapangan kerja tersebut akan dilaksanakan melalui beberapa pilar utama. Di antaranya, pengembangan hilirisasi sumber daya alam agar Indonesia tidak lagi hanya mengekspor komoditas mentah, melainkan menghasilkan produk bernilai tambah tinggi. Transisi energi menuju penggunaan energi terbarukan dan hijau sebagai upaya mengurangi dampak perubahan iklim, serta pemberdayaan ekonomi kreatif yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, khususnya bagi para pelaku UMKM. Gibran bahkan menyebut bahwa dari 19 juta lapangan kerja tersebut, sekitar 5 juta diantaranya akan berasal dari green jobs atau pekerjaan ramah lingkungan, yang sejalan dengan tren global menuju pembangunan berkelanjutan. Namun, implementasi strategi tersebut menghadapi berbagai tantangan. Data dari Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa dalam beberapa bulan terakhir terjadi peningkatan kasus PHK, terutama di sektor manufaktur dan pengolahan, yang selama ini menjadi penyumbang utama lapangan kerja nasional. Kondisi ini menggarisbawahi betapa sulitnya penciptaan lapangan kerja baru jika sektor industri yang menyerap banyak tenaga kerja terus mengalami penurunan produksi, akibat tekanan ekonomi global dan maraknya otomatisasi yang digadang-gadang akan menggeser peran tenaga kerja manusia. Di sisi lain, dinamika ekonomi global yang syarat dengan persaingan dan dampak digitalisasi turut mempengaruhi realisasi janji kerja tersebut. Penggunaan teknologi otomatisasi dan kecerdasan buatan telah menggeser struktur pekerjaan di berbagai sektor, sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa meskipun ada penciptaan lapangan kerja baru, kualitas pekerjaan tersebut belum tentu memenuhi standar kesejahteraan yang diharapkan. Bahkan Presiden Joko Widodo pernah menyatakan bahwa peningkatan otomasi bisa mengakibatkan hilangnya jutaan pekerjaan di tahun-tahun mendatang, sehingga target penciptaan 19 juta lapangan kerja harus diimbangi dengan strategi penyesuaian dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. Seiring dengan itu,
masyarakat juga semakin menyadari bahwa janji-janji politik harus disertai dengan kebijakan konkret dan pelaksanaan yang transparan. Kritik dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi hingga praktisi ekonomi, menyuarakan bahwa tanpa reformasi struktural dan sinergi antara pemerintah dengan sektor swasta, janji penciptaan lapangan kerja tersebut hanya akan menjadi retorika belaka. Mereka menekankan pentingnya perbaikan sistem birokrasi, peningkatan infrastruktur, serta penyediaan pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan industri masa depan. Tak hanya itu, viralnya tagar kabur aja dulu juga menggarisbawahi adanya kecenderungan migrasi tenaga kerja. Berbagai laporan media, seperti yang diliput oleh Kompas dan Bisnis.com, menyebutkan bahwa ada peningkatan minat bagi para profesional muda untuk mencari peluang kerja di luar negeri. Meskipun hal ini menunjukkan adanya kepercayaan terhadap kualitas peluang di luar negeri, para pengamat mengingatkan bahwa migrasi bukanlah solusi jangka panjang untuk permasalahan ketenagakerjaan nasional. Sebaliknya, solusi yang diharapkan adalah adanya kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan yang mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas di dalam negeri. Selain itu, tekanan ekonomi domestik yang semakin berat, ditambah dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, turut menambah kompleksitas situasi. Pemangkasan APBN yang dilakukan sebagai respons terhadap krisis ekonomi global dan kebutuhan restrukturisasi fiskal, misalnya, telah berdampak pada penurunan investasi di sektor-sektor strategis. Hal ini, pada gilirannya, menghambat penciptaan lapangan kerja baru dan semakin memperburuk sentimen masyarakat terhadap janji-janji kampanye yang belum terrealisasi secara signifikan. Di tengah situasi tersebut, beberapa pihak menyoroti perlunya sinergi lintas sektor dalam merealisasikan janji-janji politik. Misalnya, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta keterlibatan aktif sektor swasta dan lembaga pendidikan, dinilai krusial untuk menciptakan ekosistem kerja yang inovatif dan inklusif. Program pelatihan kerja dan peningkatan kompetensi, terutama di bidang teknologi dan digital, dianggap sebagai langkah strategis agar tenaga kerja Indonesia dapat bersaing di kancah global dan tidak tergerus oleh otomatisasi. Lebih jauh, para pengamat juga menekankan bahwa penciptaan lapangan kerja bukan hanya soal angka, melainkan juga kualitas. Kualitas pekerjaan yang dimaksud mencakup jaminan upah layak, perlindungan hukum, dan kesempatan untuk pengembangan karir. Pekerjaan formal yang berkualitas diharapkan dapat meningkatkan kelas menengah dan memberikan stabilitas ekonomi bagi keluarga. Oleh karena itu, reformasi di sektor ketenagakerjaan harus fokus pada peningkatan standar kerja serta perlindungan bagi pekerja, terutama di era perubahan ekonomi yang begitu cepat. Tak dapat dipungkiri pula bahwa viralitas tagar kabur aja dulu telah memicu perdebatan hangat di kalangan masyarakat. Di media sosial, banyak netizen yang menyatakan kekecewaan mereka terhadap janji-janji kampanye yang dianggap tidak realistis, serta mengutarakan keinginan untuk mencari peluang yang lebih pasti di luar negeri. Meski demikian, ada pula yang menilai bahwa tagar tersebut merupakan bentuk kecerdasan kritis dalam menghadapi situasi yang sulit, bukan sekadar aksi pengunduran diri dari tanah air. Dalam konteks ini, pemerintah dan para pemimpin politik dituntut untuk memberikan jaminan dan bukti nyata bahwa setiap janji yang diucapkan selama kampanye akan diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret. Transparansi dalam pelaksanaan program serta evaluasi berkala dianggap sebagai kunci untuk membangun kembali kepercayaan publik. Harapan masyarakat adalah agar kebijakan-kebijakan tersebut tidak hanya menghasilkan angka statistik, melainkan benar-benar meningkatkan kualitas hidup dan memberikan kepastian bagi masa depan anak bangsa. Sebagai rangkuman, janji penciptaan 19 juta lapangan kerja baru yang diusung oleh Prabowo dan Gibran menghadirkan dua sisi. Di satu sisi, terdapat harapan besar untuk mengatasi permasalahan pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, realitas lapangan menunjukkan adanya tantangan besar yang harus diatasi melalui reformasi menyeluruh dan sinergi lintas sektor. Viralnya tagar kabur aja dulu mencerminkan keresahan mendalam di kalangan generasi muda yang menuntut bukti nyata dan langkah konkret dari para pemimpin untuk mewujudkan janji-janji tersebut. Di tengah segala dinamika tersebut, peran media dalam mengawal serta menyebarluaskan informasi yang faktual dan terverifikasi menjadi sangat penting. Melalui liputan mendalam dan analisis yang objektif, diharapkan masyarakat dapat memperoleh gambaran utuh mengenai kondisi ketenagakerjaan serta langkah-langkah strategis yang harus diambil untuk menciptakan stabilitas ekonomi nasional. Dengan demikian, kritik dan aspirasi yang tersuarakan melalui tagar kabur aja dulu seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk segera mewujudkan reformasi yang mampu menjawab tuntutan zaman dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.